Sistem Informasi Manajemen Sekolah atau yang biasa disebut dengan SIM Sekolah merupakan sebuah sistem informasi berupa aplikasi komputer, berupa software maupun dalam bentuk web. Sistem informasi ini merupakan solusi administrasi terpadu untuk sekolah yang mencakup berbagai modul terintegrasi dan bersifat multi-user sehingga SIM sekolah dapat diakses oleh semua siswa, guru, karyawan, dan orang tua. SIM sekolah ini digunakan oleh sekolah untuk mengakomodir kegiatan administrasi internal sekolah, mencakup kebutuhan manajemen sekolah. Dengan sentuhan teknologi informasi, manajemen sekolah dapat diselenggarakan secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Yang kedua, mari kita membahas tentang tujuan. Diadakannya SIM sekolah mempunyai tujuan tertentu. Bagi pihak sekolah, tujuannya adalah yang pertama, mempermudah proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Yang kedua, menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dalam proses pengajaran. Yang ketiga, menyediakan suatu laporan perkembangan pengajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah. Yang kelima, berperan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan orang tua siswa tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Yang keenam, sebagai media promosi yang memperkenalkan sekolah. Dan yang ketujuh, sebagai sarana perluasan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya adalah tujuan bagi orang tua sekolah. SIM sekolah bagi orang tua sekolah mempunyai tujuan mempermudah orang tua dalam memonitor perkembangan siswa di sekolah. Kita tahu bahwa orang tua mempunyai akses yang terbatas kepada siswa di sekolah. Biasanya orang tua hanya datang ke sekolah ketika ada rapat-rapat tertentu maupun pengambilan rapot. Dengan adanya SIM sekolah ini, orang tua lebih bebas memantau perkembangan putra-putrinya melalui aplikasi maupun web yang disediakan oleh sekolah. Tujuan selanjutnya adalah bagi siswa. Yang pertama, tujuannya menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan dari sisi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang disajikan di sekolah dan meningkatkan prestasi siswa melalui database bahan pelajaran dan latihan soal. Yang ketiga, membantu siswa dalam persiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial atas dasar informasi dan pengetahuan akan dirinya sendiri, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kendala. Dalam penerapannya, SIM sekolah tentunya mengalami kendala tersendiri. Penerapan SIM sekolah masih banyak kendala yang dihadapi seperti dalam sistemnya. Seringkali sistemnya bermasalah seperti sulit diakses. Analisis kelemahan sistem dapat dilakukan dengan meninjau permasalahan yang mengganggu sistem yang sudah digunakan. Masalah pada sistem dapat diidentifikasi dengan melihat kinerja, jawaban sistem, dan informasi yang ditampilkan. Contoh-contoh kendala yang dapat terjadi adalah yang pertama, kinerja sistem, yaitu tingkat keberhasilan pengiriman pesan dalam jaringan sistem. Yang kedua, respon sistem atau jawaban dari sistem. Yang ketiga, informasi sistem yang dilihat melalui hasil, masukan, atau data yang disimpan. Yang ketiga adalah biaya, karena dalam penerapannya, SIM sekolah ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah kontrol, meliputi keamanan yang kurang atau keamanan yang terlalu ketat. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat. Dalam penerapannya, SIM sekolah hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah ketersediaan. Informasi yang dipersiapkan untuk membuat sistem informasi harus tersedia bagi pihak-pihak dalam sekolah. Hal ini merupakan suatu hal yang mendasar dalam merancang suatu sistem informasi. Syarat yang kedua adalah mudah dipahami. Informasi yang tersedia di dalam sistem harus dimengerti oleh pihak pembuat keputusan sistem. Informasi yang termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai jadwal rutin tugas-tugas dari sistem informasi dan keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah kesesuaian atau relevan. Informasi yang ada di sistem harus berupa informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan suatu organisasi. Informasi ini bisa berkaitan dengan permasalahan yang sering dihadapi,
misi, ataupun tujuan dari organisasi yang berkaitan. Yang keempat adalah kelengkapan. Informasi yang lengkap tidak berarti banyaknya informasi yang ada di dalam suatu sistem. Kelengkapan berarti informasi yang diperlukan cukup untuk memenuhi standar yang berlaku dalam organisasi yang menggunakan sistem informasi tersebut. Hal ini berperan penting dalam menghasilkan suatu sistem informasi yang fungsional bagi penggunanya. Yang kelima adalah ketepatan waktu atau timing. Penyediaan informasi yang tepat merupakan hal yang penting untuk merancang suatu sistem informasi. Informasi harus memenuhi syarat-syarat sebelum dapat dianalisis untuk membuat sistem akhir. Yang keenam adalah terorganisir. Sistem informasi yang dibuat harus terstruktur sehingga membuat sistem bekerja dengan baik. Letak sistem informasi manajemen dilakukan secara terpusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dapat digunakan oleh bagian-bagian sistem yang sesuai. Yang ketujuh adalah meningkatkan produktivitas. Sistem informasi manajemen harus mampu meningkatkan produktivitas organisasi yang menggunakannya. Misalnya, sistem informasi manajemen sekolah menyediakan suatu layanan untuk membuat rekod mengenai data siswa tersebut. Hal ini akan mempermudah pihak administrasi dalam mengelola data dan juga mengurangi tingkat kesalahan pemrosesan data. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup sistem informasi manajemen sekolah ini meliputi yang pertama, sistem informasi profil sekolah. Sistem informasi profil sekolah merupakan sistem utama dari sekolah. Konten yang ada di dalamnya berupa data sekolah yang terhubung dengan standar kode pengenal sistem informasi manajemen sekolah dan jaringan pendidikan nasional. Standar kode digunakan sebagai alat bagi dinas pendidikan daerah untuk memperoleh informasi mengenai sekolah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dinas pendidikan dalam membuat suatu keputusan menyangkut pengembangan setiap sekolah. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen dan administrasi personalia atau Sisilia. Subsistem informasi manajemen sekolah ini berkaitan dengan tenaga pengajar sekolah. Isinya antara lain pengelolaan penerimaan pegawai honorer, data mengenai jumlah tenaga pengajar sementara dan tetap, tunjangan, profil tenaga pengajar, dan evaluasi kemampuan tenaga pengajar. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen kesiswaan sekolah terpadu. Subsistem ini berkaitan dengan pengelolaan informasi mengenai siswa di sekolah. Manajemen informasi dilakukan dengan menggunakan nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang keempat adalah sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah. Subsistem informasi ini mempermudah pengelolaan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah, persediaan dan laporan mengenai pengelolaan peralatan dan perlengkapan sekolah. Fungsi lainnya adalah perencanaan biaya mengenai penyediaan dan perawatan seluruh inventaris sekolah. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen kegiatan akademik. Sistem informasi ini merupakan dasar manajemen pendidikan di sekolah. Terdiri dari 4 sudut pandang dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, sudut pandang dewan kurikulum. Yang kedua, sudut pandang tenaga pengajar. Yang ketiga, sudut pandang pihak pengusaha. Yang keempat adalah sudut pandang siswa. Yang keenam adalah sistem informasi administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah. Subsistem yang berkaitan dengan manajemen keuangan sekolah. Kontennya meliputi perencanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan sekolah atau RAPBS, laporan mengenai transaksi pendapatan dan pengeluaran sekolah, dan juga sistem akuntansi yang terstruktur. Yang ketujuh adalah situs layanan informasi sekolah dan masyarakat. Merupakan media untuk menghubungkan berbagai pihak, baik pihak dalam sekolah maupun luar sekolah. Hal ini bertujuan untuk menyediakan suatu layanan informasi mengenai sekolah atau publikasi, menjelaskan berbagai hubungan dengan pihak sponsor sekolah, dan menyediakan wadah bagi berbagai pihak untuk membagikan ide dan gagasan yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen. Komponen merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi 2, yaitu komponen secara fungsional dan secara fisik. Pertama, kita akan membahas komponen secara fungsional.
Komponen secara fungsional merupakan seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Komponen ini meliputi yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin seperti bagian personalia, administrasi, dan sebagainya, di mana telah ditentukan prosedur-prosedurnya, dan sistem ini harus diteliti terus-menerus agar perubahannya dapat segera diketahui. Yang kedua adalah sistem pelaporan manajemen. Sistem ini berfungsi untuk membuat dan menyampaikan laporan-laporan yang bersifat periodik kepada pengambil keputusan atau manajer. Yang ketiga adalah sistem database. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi oleh beberapa unit organisasi, di mana database mempunyai kecenderungan berkembang sejalan dengan perkembangan organisasi, sehingga interaksi antar unit akan bertambah besar, yang menyebabkan informasi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Yang keempat adalah sistem pencarian. Sistem ini berfungsi memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permintaan dan dalam bentuk yang tidak terstruktur. Yang kelima adalah manajemen data. Hal ini berfungsi sebagai media penghubung antara komponen-komponen sistem informasi dengan database dan antara masing-masing komponen sistem informasi. Selanjutnya kita